Selamat datang di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Kembali lagi bersama saya Rian Galenugroho. Di sini saya sedang bersama guru Gen Z punya SMA Negeri 1 Paga. Silakan perkenalan diri sendiri, Bapak Irfan. Halo guys, perkenalkan nama saya Irfan Zati Purnomo. Saya guru paling senior. Paling senior. Saya guru paling muda, anak kecil ya. Jadi saya baru masuk sini 2023. Kita ini masuknya ini bareng ya Pak Irfan? Ya, kita Gen Z berarti ya? Ya, saya masuk jadi siswa, Pak Irfannya masuk jadi siswa juga. jadi guru. Nah, Pak Irfan, kira-kira kan ini sudah masuk tahun pelajaran baru ya Pak Irfan? Iya, saya tahun ketiga ini di SMA Negeri 1 Paga. Sama ya kita sama, ya? kita tahun ketiga. Kira-kira apa saja sih yang disiapkan Semapa ini untuk menyambut tahun ajaran baru ini Pak Irfan? Ya, di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Paga mempersiapkan pembelajaran dengan sangat baik. Kemarin kita sudah ada workshop tentang kurikulum deep learning. Deep learning? Ya, kurikulum deep learning yang juga berbasis AI karena kita sudah memasuki era digitalisasi ya. Mas, ini masih mati ini. mati lightingnya. Nah, tapi jadi kita kembali lagi ya. Kita ke era digitalisasi di mana pembelajaran itu bukan hanya kita tekstual buku dan lain sebagainya, tapi pembelajaran itu bisa dengan cara apapun, bahkan juga AI juga ya. Jadi jangan sampai kita itu dipermainkan oleh teknologi, tapi kita harus bisa mengendalikan teknologi. Termasuk dengan adanya artificial intelligence ini, harapannya siswa dan guru ini juga bisa beradaptasi untuk menciptakan pembelajaran deep learning. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Paga, kemarin kita workshop dan harapannya nanti kita menghasilkan output siswa yang luar biasa. Yang lebih gitu. berkualitas. Iya. Karena sebenarnya itu AI itu jangan kita lihat sebagai ancaman ya Pak Irfan. Iya. Justru sebagai alat untuk mendukung kreativitas kita, kinerja kita, seperti itu ya. Betul. Tetapi tetap harus berhati-hati juga. Memang betul AI itu jangan digunakan sebagai bentuk ancaman, tapi memang betul-betul kita harus bisa mengendalikan AI itu tadi ya. Jadi ke depan kemajuan teknologi itu tidak bisa terbantahkan kali. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu ya kita juga harus siap mempersiapkan diri kita ke depannya. Iya, apalagi dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Saya dan kamu Galih itu juga salah satu generasi emasnya. Betul, ya, yang sudah di planning yang sudah di planning untuk menjadi generasi emas Indonesia Emas tahun 2045 harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi kita tidak boleh stuck di sini-sini saja. Tidak boleh. Karena memang kemajuan teknologi ini sangat pesat ya Pak Irfan. Sangat pesat. Saya ingat itu 2023 itu AI itu kalau generate video, wah itu masih yang matanya cuma satu lah. Apa tapi sekarang itu bahkan dengan VO3 bahkan AI saja sudah bisa menghasilkan suara sendiri. Sehingga kalau kita lihat sendiri itu visualnya visualnya tambah lebih bagus. Tapi juga kayak kemungkinan penyebaran hoax dan lain-lain itu makin. Nah, itu yang harus dikuasai tadi ya. Makanya jangan sampai kita itu dikuasai oleh teknologi. Betul. Sebisa mungkin kita harus beradaptasi dan juga mengetahui mana itu yang buatan artificial AI, artificial intelligence, mana yang itu video asli. Lebih juga kemarin Bapak Ibu guru juga praktek kali ya. Kita juga kedatangan tamu dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemarin kita juga melakukan pelatihan AI, termasuk di dalamnya kita kemarin yang pertama itu membuat buku. Jadi Bapak Ibu guru itu punya output buku yang nantinya itu bisa diterbitkan di dalam BNSP. BNSP itu apa Pak? BNSP itu apa ya? Saya lupa. Tapi itu badan resmi yang bisa menerbitkan buku. Mungkin nanti editor saja biar nanti dicari editor ya. BNSP yang bisa di BNSP kan, bisa diterbitkan. Kemudian itu sebenarnya sudah di tahap akhir. Yang di tahap awalnya itu kemarin buat gambar AI. Generate gambar. Kita diajari pakai promptnya, membuat promptnya seperti apa agar bisa menghasilkan generate gambar yang kita inginkan. Kemudian setelah generate gambar, jika kita generate video,
kemarin kita buat video menggunakan Google VO3. Langsung VO3. Ya, kita pakai Google VO3, kita belajar termasuk prompt-nya, bagaimana pencahayaan di dalam videonya itu dijelaskan juga kemarin waktu workshop. Kemudian aksen bahasa dari generate videonya itu juga dijelaskan. Jadi memang SMA Negeri 1 Pagak mempersiapkan tahun ajaran baru ini dengan sangat-sangat luar biasa kali. Dengan itu ya memasukkan AI ke dalam kurikulumnya. Iya, ya. kita memasukkan AI di dalam kurikulum pembelajaran deep learning kita yang baru ini. Karena memang saya kan sebagai siswa juga mengalami Iya. di minggu pertama pembelajaran ini kita itu siswa kelas 11 dan 12 itu Iya. diberikan tugas Pak Irfan. Iya. Seperti membuat brand jamu fusion. Brand jamu fusion itu jamu bukan Pak Irfan. Jamu itu namun mengandung rasa-rasa buah yang segar, jadi bisa dinikmati lah oleh semua kalangan. Nah itu kita itu dibantu AI dalam perencanaan pembuatan brandnya, kemudian pembuatan tagline, nama brandnya sendiri, juga foto produk saja. Foto produk, poster. Menggunakan AI. Kita menggunakan AI, Pak Irfan. Jadi kayaknya memang workshop itu ditujukan untuk persiapan guru untuk disalurkan ke muridnya. Itu salah satu bentuk ikhtiarnya SMA Negeri 1 Pagak, karena dari workshop kemarin kita sudah, yang Bapak Ibu guru sudah mulai terbiasa menggunakan AI, akhirnya ditularkan kepada siswa ya. Kemarin masih kelas 11 dan 12, karena yang kelas 10 masih baru dan masih MPLS ya. Jadi kelas 11 12 dulu yang mendapatkan materi itu, nanti kelas 10 juga pasti akan mendapatkan materi itu, tapi bertahap dulu. Jadi karena kita juga punya prodistik ya, jadi pelatihan AI kemarin juga kita masukkan di dalam program prodistiknya SMA Negeri 1 Pagak. Prodistik kita kan bekerja sama dengan ITS. Betul. Ya, ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi berkesinambungan ya dari apa yang kemarin didapatkan oleh Bapak Ibu guru akhirnya disampaikan kepada siswa. Ya tujuannya yaitu tetap kita ingin menciptakan output siswa yang luar biasa ya, yang berkualitas. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya Pak Irfan, kan saya ini sudah kelas 12 ya. Terus kan pastinya akan menghadapi yang namanya itu TKA, kemudian persiapan untuk menuju perguruan tinggi ya. Kira-kira yang disiapkan oleh SMA Negeri 1 Pagak itu gimana agar grafik siswa yang diterima itu selalu naik tiap tahunnya? Kan kalau kemarin itu ya Pak Irfan, tahun 2024 kan yang diterima itu sangat banyak Pak Irfan. SNBP dan SNBT itu totalnya 41 siswa. Iya, lebih dari 41. 25 2024 itu lebih sepertinya. Oh, saya lihat 47 atau 41. Yang 41 itu yang tahun ini kita. Ya, SNBT dan SNBP. Ya, tahun ini maksudnya. Ya, tahun ini 41, yang 2024 itu 47 kalau tidak salah. Ya. Memang grafik untuk siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu sangat luar biasa. Dari 2023 kita itu cuma 2 anak. Anak yang diterima di SNBP. Kalau SNBT-nya saya kurang tahu karena masih belum masuk ya. Tapi di 2024 itu yang SNBP sangat luar biasa, grafiknya itu sampai 27 atau 25 saya lupa. Peningkatannya sangat drastis ya Pak. Luar biasa. Berapa persen itu? Dari 2 ke 27. Beratus-ratus persen berarti ya. Lebih dari 100%. Memang ada sebuah peningkatan di sana ya. Itu juga bagian dari to the next levelnya SMAPA, termasuk Bapak Ibu guru ikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, akhirnya bisa berhasil itu. Nah, kalau di 2026 strategi yang diterapkan masih belum bisa kami sampaikan di sini ya, karena itu ada teknik dan strategi tersendiri, pastinya nanti akan didapatkan oleh kelas 12. Tapi yang perlu diwaspadai atau perlu ditekankan lagi bahwa ada TKA. Nah itu dia. Pelaksanaan TKA itu kalau nggak salah itu di bulan November atau Oktober. Nah November itu dari berita yang beredar, TKA itu nanti juga menjadi bahan pertimbangan untuk masuk ke dalam penilaian SNBP. Nah itu kami masih belum bisa cerita bagaimana kami menaikkan atau tetap menjaga stabilitas siswa yang diterima di SNBP. Cuma
nanti akan kami sosialisasikan kepada siswa bagaimana kiat-kiat yang bisa digunakan untuk menghadapi TKA dan bisa sukses di dalam SNBP 2026. Oke, gitu. kalau boleh bertanya nih, Pak Irfan kan juga sebelumnya itu sekolah di Semapa, dan saat itu kan Pak Irfan itu juga pernah setelah Semapa itu ke Universitas Negeri Malang. Nah, kalau boleh tahu itu Pak Irfan itu lewat jalur mana Pak Irfan? Saya mandiri ya, jangan diikuti. Itu jalur yang terakhir sekali, jangan diikuti. Karena sebelumnya kalau di jalur dulu namanya bukan SNBP, SNMPTN. Kalau pakai nilai itu namanya SNMPTN. Kalau tes itu apa? Kalau tes namanya SBMPTN. Ya, kalau SNMPTN-nya dulu ambilnya Universitas Brawijaya Sosiologi, itu tidak diterima. Kemudian pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan pendidikan Sosiologi UNESA itu juga tidak diterima. Akhirnya itu waktu SBMPTN ya yang di UNESA. Kemudian baru deh saya masuk di jalur mandiri, dan sebenarnya jangan diikuti, ini bukan contoh yang baik ya. Jalur mandiri waktu itu tetap tes ya, tetap tes. Saya masuk di Universitas Negeri Malang, ambilnya pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Gitu. Sekarang menjadi guru PKN di SMA Negeri 1 Paga. Iya. Sebenarnya sebuah kebanggaan ya buat saya bisa kembali lagi ke sini. Tidak pernah terpikirkan ya, karena di sini gurunya tuh sangat luar biasa. Betul. Saya bisa menjadi bagian kembali menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Paga itu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Bahkan dada saya ini kalau dibelah tulisannya Geralat Data Kasana. Ini mau dibelah sekali. Enggak usah. Terlalu vulgar. Enggak usah ya. Jadi dibuka aja. Enggak usah. Itu kalau dibukanya udah Semapa deh. Ya ini kalau dibuka Semapa banget ini. Dibuka. Kalau dibelah jadi Semapa, teman-teman. Ini beneran Semapa. Secara harfiah. Semapa luar dalam saya itu dan ya. Sudah mendarah daging nih Semapanya. Ya. Dan saya sangat senang sekali karena ketika saya masuk itu ternyata Semapa sudah to the next level. Betul. Ya, sudah sangat berbeda dari waktu saya SMA. Bahkan dulu tuh kamera tuh mungkin kita cuma pinjam punya siswa, punya guru-guru. Sekarang ya alhamdulillah lah, meskipun belum banyak ya, belum banyak kameranya, cuma itu sudah upgrade. Nah, ini waktunya upgrade ya Buyut. Ini waktunya beli lagi. Satu lagi nih Buyut. Tapi udah bagus ya. Betul. Kita punya gimbal, kita punya kamera besar. Iya, kita punya podcast ini ya, podcast kebanggaan kita semua. Warta Cakasana ya. Yang sudah melewati beberapa episode ya, Iya, kita sudah pernah kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya Pak Kadis ya, Bapak Aries Pagung Paiwai yang juga berkenan hadir di Warta Cakasana. Ada juga alumni yang menjadi apa Pak Irfan? Kepala Dinas PUPR Kota Batu. Sepertinya kita harus mengundang alumni juga nih sepertinya. Iya, karena alumni Semapa ini kalau kita lihat itu luar biasa. Kemarin saya memberikan materi di MPLS kali. Gimana? Itu terkait profil lulusan SMA Negeri 1 Paga. Profil lulusan alumni itu. Iya. Itu ada yang di Jenewa Swiss. Apa itu? Itu menjadi bagian dari Global Health Organization kalau nggak salah. Dia namanya Mas Awang. Internasional itu berarti? Internasional. Menjadi yang lebih luar biasanya itu ya, menjadi kontingen Indonesia, perwakilan Indonesia dan ASEAN. Jadi bukan hanya mewakili Indonesia, tapi Indonesia dan ASEAN. Mewakili ASEAN-nya. ASEAN-nya. Dan itu yang terpilih itu mewakili itu berapa orang Pak Irfan? Saya kurang tahu ya. Cuma kalau dari berjuta-juta penduduk di Indonesia dan ASEAN dan bisa menjadi salah satu perwakilannya kan sangat luar biasa ya. Itu di Jenewa, di Swiss gitu ya. Produk dari Semapa ya Pak? Produk Semapa, produk asli SMA Negeri 1 Paga. Kemudian kalau yang saya tahu itu juga ada yang menjadi staf sus. Ya, staf sus utusan presiden di bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Itu namanya Mbak Sulistianing Sasih. Ya, staf sus presiden sangat luar biasa. Saya yakin ya mungkin dulu mereka berdua itu tidak punya belum memiliki impian sampai ke sana. Tapi memang atas kerja keras, keuletan yang sangat luar biasa, akhirnya mindsetnya berubah, pola berpikirnya berubah, akhirnya mereka bisa sampai improve semacam itu sangat luar biasa sekali ya. Kemudian juga kalau yang barusan ya, saya ikut dampingi, maksudnya saya nggak ikut dampingi sih, cuma saya tahu prosesnya dia, cuma tahu bukan mendampingi. Itu ya Dwi Pujiani ya. Oh iya. Yang ke Korea itu ya. Iya ke Korea, bahkan dia itu
saya yakin dia nggak pernah punya mimpi ke Korea karena sebelum dia masuk ke sini mungkin dia ya ingin jadi siswa biasa, tapi setelah dia masuk ke sini dia bisa terbang ke Korea. Dia bisa terbang ke Korea, dia bisa menerbangkan mimpinya sampai ke wow luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan hanya 3 di Indonesia. Cuma 3 perwakilan. Iya, 3 perwakilan, yang 2 itu international school. International school, yang 1 dari SMA di Setubaga. Sangat luar biasa sekali ya. Dan sekarang Mbak Dwi Puji itu akhirnya sekarang di Universitas Negeri Malang pendidikan matematika. Ya memang sedikit berbeda lah, tapi memang Dwi Puji punya kemampuan, punya keuletan yang mungkin bisa dicontoh sobat Cakasana semua di sini gitu ya. Ya ngomong-ngomong soal Korea ini kan di SMA di Setubaga ini juga punya volunteer ya. Iya, punya volunteer dari Korea. Dari Korea. Namanya Pak Gigun yang sepertinya sudah akan habis masa volunteernya di sini dan juga akan ada penggantinya ya. Termasuk kemarin sudah membangun merenovasi bahasa kita ya. Yang bekerjasama dengan Koika. Coba Pak Irfan, Koika itu singkatannya apa? Koika itu sebutkan dengan pronunciation yang baik dan benar. Apa? Korea International Corporation Agency ya. Korea International Corporation Agency ya. Jadi Koika Indonesia itu membantu SMA Negeri 1 Paga untuk merenovasi lab bahasanya dan itu juga menginterpretasikan bahwa kita memang serius untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, kemampuan siswa di bidang bahasa gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Irfan, mungkin ada kita minum dulu ya. Kosong ini. Gimik ini berarti. Waduh, ini gimik ternyata ya. Ini mungkin Mas Rian bisa bantu ini. Tolong diisi. Ini ngomong terus haus ini. Nggak usah. Ini pinjem, nggak usah diisi. Lah ini juga kosong ini. Loh. Ya udah. Aduh, basah Mas. Basah. Ya itu ya. Jadi tentang SMA Negeri 1 Paga banyak. Kalau kita cerita dari awal sampai akhir ini nggak kelar Mas Gale ya. Sangat jadi, banyak memang. Sangat luar biasa. Jadi buat adik-adik nanti di tahun 2026 kalian wajib hukumnya sekolah di SMA Negeri 1 Paga ya. Betul sekali. Karena memang kalau kalian mau mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian, tepatnya itu di Semapa. Ya, Semapa. Contoh banyak sekali contohnya. Bahkan yang paling anget ini musik tradisi. Ya, itu ya kemarin kita juara 1 di kabupaten dan jadi wakilnya di provinsi yang baru masih hangat-hangat gitu ya. Terus kalau ngomongkan FLS 2N kita juga pernah punya juara nasional. Juara 3 atas nama Gatayu Gakat Enjang. Itu dalam dalam bidang solo vokal putri. Yang sekarang juga diterima di Universitas Brawijaya di jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi wah apa itu another level gitu ya. Juga ada yang namanya itu Mas Ganesa Pak Irfan. Mas Ganesa itu juga penggendang handal. Ya, penggendang handal itu ya. Sekarang diterima di Universitas Negeri Malang jurusan seni tari dan musik. Dari musik ya, itu sangat cocok ya dengan dia. Sangat cocok sekali. Sangat banyak kalau kita jabarkan masa karena memang tidak hanya akademiknya saja. Iya, non akademiknya ini sangat kuat sekali. Iya, kita juga perhatikan semua ya, non akademik itu semua kita perhatikan. Oke. Oh, durasi. Oh, oke. Jadi kita cukupkan saja ya. Terima kasih untuk teman-teman. Langsung saja kita tutup. See you di Warta Cakasana selanjutnya. Terima kasih Pak Irfan. Ya, see you next time guys.